ini adalah materi hari ini. Ya, materi hari ini seluruhnya akan mencakup semua ini. Pertama tentang Alkitab, kedua konkordansi, ketiga word tools atau alat-alat untuk studi kata, kemudian tafsiran, kemudian tafsiran itu ada dua macam, tafsiran per ayat, jadi setiap ayat itu ditafsirkan, saudara pernah lihat ya, tapi ada juga yang range dari ayat sekian sampai sekian itu baru ditafsirkan, itu namanya range ya. Kemudian ada konteks untuk per kitab, itu untuk latar belakang, survei, perjanjian lama, perjanjian baru, macam-macam gitu ya. Kemudian umum. Tuh. Nah, sebelum masuk ke sini saya akan memberikan overview yang lebih jelas lagi. Pertama, Alkitab. Ada banyak Alkitab. Apa bedanya? Ini seluruhnya nih Alkitab bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris jauh lebih banyak lagi. Bahasa Indonesia mungkin kalau dibandingkan dengan bahasa Eropa atau bahasa Inggris, Indonesia itu masih termasuk miskin. Tapi di antara yang miskin, Indonesia sudah yang paling kaya dibandingkan negara lain. Entah itu Malaysia, entah itu Vietnam, entah itu mana sajalah negara di Asia yang bukan berlatar belakang bahasa Inggris, itu lebih miskin lagi daripada Indonesia. Indonesia di antara semua negara Asia itu paling kaya punya bahan-bahan Alkitab. Nah, itu luar biasa ya. Tuhan sangat baik dengan Indonesia. Oke. Nah, Alkitab sendiri bisa saya bagi kategori besarnya itu Alkitab terjemahan, karena saudara tahu ya, semua Alkitab kecuali bahasa Yunani Ibrani itu adalah terjemahan. Jadi nanti saya akan jelaskan lebih dahulu. Kemudian ada Alkitab paralel atau diglot, kemudian ada Alkitab bahasa asli, yaitu bahasa Yunani Ibrani, kemudian ada Alkitab interlinear, dan kemudian ada Alkitab multimedia. Aku akan cepat banget ya. Oke, ada beberapa jenis terjemahan. Saudara pikir, oh terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Malaysia, terjemahan bahasa Vietnam semua sama. Tidak. Bahkan dalam bahasa Indonesia pun ada beberapa macam terjemahan. Oke. Yang pertama itu word for word, itu kata per kata. Artinya tuh diterjemahkan benar-benar literal, harafiah. Kata per kata tuh enggak boleh, satu kata pun ketinggalan enggak boleh. Gitu ya. Jadi itu benar-benar terjemahan kata per kata. Kemudian di ekstrim yang lain itu hanya idenya. Jadi baca misalnya Yohanes 3 ayat 16 dibaca lalu diambil idenya saja. Jadi tidak diterjemahkan karena begitu Allah mengasihi, enggak, tapi idenya saja bahwa Allah itu mengasihi sehingga semua orang di dunia akan mendapatkan keselamatan, misalnya gitu ya. Jadi tidak jelas ini tuh bahasa aslinya ada enggak kata ini, itu enggak jelas, tapi hanya idenya saja. Tahu ya? Nah, antara kata per kata dan ide per ide itu ada top gitu ya. Jadi pikiran yang pasti-pasti, kata kunci, keywords atau kata kunci itu yang jelas harus ada. Tapi apakah diterjemahkan seluruhnya harafiah? Tidak. Tapi yang jelas semua kata yang penting ada. Pikiran yang penting ada, gitu ya. Kemudian kalau saudara lihat contohnya, karena ini file dalam bahasa Inggris ya, nanti saya akan berikan contoh dalam bahasa Indonesia. Jadi kayak NASB, ESV, KJV itu King James ya. Kemudian saya nggak bisa jelasin satu persatu singkatan ini, singkatannya banyak banget. Ini adalah yang literal atau harafiah. Nah, kalau saudara untuk studi kata akan sangat baik kalau pakai Alkitab yang literal atau harafiah. Jangan pakai yang paraphrase untuk studi. Karena kan saudara mau ini bahasa Yunaninya apa, ini bahasa Ibraninya apa. Kalau saudara memakai Alkitab yang ide-ide, kata-katanya mungkin nggak ada. Sehingga saudara kesulitan mencocokkan dalam bahasa Ibrani, Yunaninya nggak bisa, gitu ya. Nah, kalau yang ini di tengah itu antara ya, jadi hanya pikiran keywords yang jelas saja ada, tapi seluruh katanya tidak. Nah, sedangkan ini tuh hanya idenya, pemikiran, inti-inti pemikirannya saja, atau yang disebut sebagai parafrase dalam bahasa Indonesia. Nah, itu misalnya the message. Kemudian saya akan berikan contoh lagi nanti ya. Oke, jadi ada yang menyebutkan itu literal, kemudian free itu bebas. Saudara boleh menerjemahkan apa saja, pokoknya yang penting idenya ada.
Ya, sama. Ini cara menjelaskan dengan cara yang beda. Kemudian ada dynamic equivalent, artinya itu tadi. Yang penting pikirannya ada, tapi kata-katanya nggak harus selalu ada. Itu ya. Saudara bisa lihat contohnya ini KJV, NASB, dan lain. Kemudian yang free itu the message. Kemudian ada Living Bible, itu bahasa Indonesia sehari-hari. Ya. Oke. Jenis-jenis ini ya, contoh-contohnya. Yang literal harafiah itu Alkitab terjemahan lama. Walaupun mungkin tidak 100% ya, tidak ada yang 100% pasti tidak ada. Kemudian ada Alkitab terjemahan baru yang sekarang saudara pakai dari LAI. Dua-duanya ini dari LAI. Kemudian Alkitab Schleber itu juga cukup harafiah. Kemudian Alkitab Indonesian Literal Translation itu juga cukup harafiah. Walaupun kata-katanya kaku, kata-katanya nggak enak dibaca, kata-katanya susah dimengerti, tapi itu karena diterjemahkan kata per kata. Gitu ya. Kemudian Alkitab yang terbuka, itu Alkitab yang dibuat oleh Yayasan Lembaga Sabda, itu sangat literal. Kemudian ada Alkitab versi Borneo, itu Alkitab Malaysia yang baru. Beberapa tahun ini, 10-5 tahun terakhir ini muncul. Ya. Nah, kalau yang dinamis parafrasa, bahasa Indonesia sehari-hari, firman Allah yang hidup, kemudian Alkitab terjemahan sederhana Indonesia, itu paraphrase. Jadi kalau saudara mau melakukan studi, saudara nggak bisa pakai Alkitab ini. Karena hanya idenya saja. Tapi kalau saudara ingin memahami dengan lebih baik, saudara pakai ini karena pikirannya lebih sederhana, lebih simpel gitu. Saudara bisa mengerti lebih gampang. Jadi tergantung kebutuhan saudara untuk apa. Untuk studi akademis tidak bisa pakai ini. Bisanya pakai ini. Kecuali saudara sedang mengadakan penelitian, ya itu beda lagi ya. Oke. Ini adalah sejarah terjemahan dalam bahasa Inggris. Jadi dari aslinya, kemudian ini ya dari bahasa Latin, kemudian ke bahasa kemudian sampai ke bahasa Inggris ya. Jadi ada Jerman, ada juga Ibrani. Kalau yang Ibrani dari yang biru ya. Jadi itu turun ke bawah ya, dari 300 AD sampai selanjutnya. Kemudian ya, jadi saudara kalau lihat ini terjemahan pertama dulu di seluruh dunia itu dulu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, kemudian dalam bahasa Yunani. Jadi bahasa Ibrani pun dulu diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Yunani, kemudian juga yang lain sampai yang terakhir yang paling dianggap zamannya ini yang dianggap paling modern itu King James, itu abad 17 ya. Oke, saya nggak bisa ngomong lebih banyak dari itu, nanti terlalu lama. Nah, sedangkan bahasa Inggris kalau saudara lihat itu dari Vulgate, itu dari bahasa Latin sampai terus turun-turun semakin banyak variasinya. Semua ini dalam bahasa Inggris, tapi yang menerjemahkan orang yang berbeda-beda. Setiap penerjemah itu punya cara menerjemahkan Alkitab beda-beda. Pengertiannya juga beda-beda, interpretasinya juga beda-beda. Karena menerjemahkan itu sebenarnya sama dengan menginterpretasikan. Ya, ini hanya sekedar saudara tahu ya. Nah, ini juga semakin banyak meledak. Banyak banget versi dalam bahasa Inggris. Lebih dari 200. Ini semuanya bahasa Inggris loh. Alkitab yang sama itu diterjemahkan sampai hampir lebih dari 200 ya. Kemudian ini Indonesia ya. Ini saudara bisa lihat mulai tahun 1600 lebih itu Indonesia sebenarnya sudah punya Alkitab, tapi hanya dalam Matius ya, orang Belanda dulu yang menerjemahkan ya. Terus sampai sekarang ya. Saudara bisa lihat di sejarah Alkitab Indonesia, situs sejarah Alkitab Indonesia untuk tahu lebih detail. Jadi kalau saudara lihat Indonesia itu mengalami banyak sekali proses gitu ya. Sampai sekarang itu lebih dari 25 Alkitab bahasa Indonesia. Saudara mungkin tahunya cuma 1, 2, 3 ya. Kemarin sudah dicek, kemungkinan besar saudara tahu maksimal 5. Padahal ada 25. Padahal saudara mahasiswa FPT. Ya. Nah, saudara sekarang tahu lebih dari 25. Itu termasuk bahasa Indonesia Melayu lama yang saudara kalau baca pun nggak mudeng, sampai Melayu modern, sampai bahasa Indonesia modern sekarang.
total keseluruhan kira-kira lebih dari 25. Nah, kalau saudara mau lebih detail, Alkitab apa saja? Nah, saudara bisa lihat ini ya. Saya nggak akan jelaskan semua, dari tahun ke tahun saudara akan lihat, ini semua ada di situs Sejarah Alkitab Indonesia. Ya, sampai kurun sekian, dan yang terakhir itu dalam waktu yang saudara masih sudah hidup. Ini sebelumnya mungkin saudara belum hidup ya, tapi ini sudah hidup. Itu yang saudara tahu, versi mudah dibaca. Versi mudah dibaca itu juga paraphrase. Itu juga bukan literal. Itu juga hanya menerjemahkan pikiran per pikiran. Jadi nggak bisa dipakai untuk studi. Kemudian ada Alkitab Suci bagus, KSI itu literal, ya. Dan terusnya, dan Alkitab yang terbuka itu menjadi Alkitab digital. Jadi Alkitab digital yang pertama itu dikeluarkan oleh Yayasan Lembaga Sabda, yang namanya Alkitab yang terbuka. Terjemahannya enak dibaca, jelas, relevan, dan juga sangat setia kepada aslinya, karena kita memakai mesin interlinear untuk menerjemahkannya. Ya, oke. Jadi saudara bisa lihat, ini saudara bisa lihat semua di Sejarah Alkitab Indonesia. Nah, Alkitab dalam berbagai versi-versi dan bahasa. Berbagai versi Indonesia termasuk negara yang kaya, tadi saya katakan ya. Di luar bahasa Eropa, Indonesia itu paling punya banyak Alkitab dibandingkan yang lain. Contoh, Malaysia tuh nggak pernah loh punya Alkitab. Dia tuh nebeng ke Indonesia, pakai Alkitab Indonesia. Baru 10 tahun terakhir ini, Malaysia punya Alkitab yang namanya Alkitab versi Borneo. Itu baru satu, Indonesia sudah punya 25. Ya, jadi diterjemahkan sejak abad 17 hingga saat ini, biasanya digolongkan dalam Melayu kuno sampai Indonesia modern. Kemudian berbagai bahasa asing, jadi ada banyak bahasa asing, lebih dari 1000 kalau di total semua bahasa Jerman, bahasa apa saja yang saudara tahu di Eropa, baik di seluruh dunia ya, lebih dari 1000 macam Alkitab atau versi bahasa asing. Kemudian Indonesia sendiri memiliki kekayaan yang luar biasa, ada lebih dari 700 bahasa suku di seluruh Indonesia. Ya, dan sampai hari ini kira-kira baru ada, tapi kan ada suku yang kecil-kecil banget ya, hanya tinggal di satu lokasi saja gitu. Tapi secara garis besar sekarang sudah ada lebih dari 100 Alkitab dalam bahasa suku di seluruh Indonesia yang sudah punya, walaupun tidak semuanya lengkap. Ada yang cuma punya Perjanjian Baru saja, Perjanjian Lamanya belum. Ada yang cuma Injil saja, ada yang cuma Lukas saja, film Yesus gitu ya, untuk tujuan penginjilan. Jadi bervariasi sekali, tapi kira-kira sudah ada 100 bahasa suku di Indonesia. Saudara, kalau mendengar ini, saya berharap Roh Kudus itu menggerakkan saudara ya. Siapa di antara saudara yang nanti akan tertarik untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa suku saudara yang mungkin belum ada Alkitabnya? Perlu training, perlu latihan, perlu ketekunan, tapi berdoa kepada Tuhan. Masih banyak suku-suku yang tidak punya Alkitab. Ya, kebanyakan dari mereka harus meminjam Alkitab dari bahasa suku tetangga yang cukup dikenal atau bahasa Indonesia. Ya, oke. Sekarang contoh dalam berbagai versi. Ya, oke. Ini Kitab Suci Perjanjian Baru ND. Ya, ini tahun 1700-an, 800-an. Bisa di view. Ya, ini Alkitabnya. Aduh, sorry. Bukan ini. Mana ini? Sorry. Loh, nggak kebawa. Sorry, nggak kebawa. Oke, lanjut dulu deh ya. Atau aku selesaiin dulu baru lihat bukunya ya, nanti kalau bolak-balik susah ya. Balik dulu ya. Oke, ini adalah halamannya. Kalau saudara lihat ada bagian perikop-perikopnya ya. Kemudian ada beberapa penjelasan.
Jadi ini Alkitab Perjanjian Baru ini sudah ada catatannya. Jadi ini adalah perikop, lalu di bawah ini ada kayak tafsirannya atau catatan ayatnya atau bagian-bagian yang menjelaskan yang di sini. Misalnya ada nama kota, kemudian dijelaskan sedikit gitu ya. Tuh. Ini saya overview aja ya, karena waktunya, aduh benar-benar nggak bisa. Kok macet? Mana nih? Nah, oke, ini Alkitab terjemahan lama. Nah, saudara tahu pasti ya. Pernah lihat Alkitab terjemahan lama? Ya, jadi saya nggak perlu kasih lihat ya. Terjemahan lama ini dibuat oleh Yayasan Lembaga Alkitab pada tahun 1958. Ya. Nah, kemudian ini halamannya seperti Alkitab kita yang kita lihat biasa, nggak masalah. Kemudian ada Alkitab Kabar Baik, Alkitab bahasa Indonesia, ya, digunakan dengan bahasa yang dinamis, luas dan mudah dimengerti. Ini berdasarkan Good News Bible. Ya, ini paraphrase, tidak terlalu bisa untuk kok sering macet ya. Oke, ini bahasa Indonesia sehari-hari ada beberapa yang ada gambarnya kecil-kecil sedikit ya, nggak terlalu banyak, tapi ada gambarnya. Kemudian ini adalah wasiat baru, perjanjian baru. Yang terjemahan baru enggak saya masukkan karena saudara sudah tahu ya. Ya. Terjemahan baru yang Alkitab yang saudara punya, yang saudara baca ini tahun 74. Saudara ada di mana tahun 74? Nah, jadi itu termasuk untuk saudara loh ya. Kalau untuk saya enggak ya. Tapi untuk saudara itu Alkitab kuno, karena sebelum saudara lahir Alkitab itu sudah ada. Itu sebabnya kalau saudara baca kadang-kadang saudara nggak mudeng karena itu pakai bahasa Indonesia lama. Ya. Nah, ini lebih baru, wasiat baru. Wasiat baru ini terjemahan formal literal, cukup literal dari Alkitab King James. Sehingga mereka menyebut diri sebagai ini adalah Alkitab King James Indonesia. Itu wasiat baru. Sekarang sudah ada wasiat lama juga. Nah, kemudian ini ada halamannya, kalau sudah lihat sama persis seperti halaman Alkitab pada umumnya, ada pasalnya, kemudian ada ayatnya dan lain-lain. Kemudian ini adalah Alkitab Kitab Suci Celeber, ya. Kemarin dulu sempat direvisi 2010 mungkin. Ini khusus dibuat untuk mereka yang punya latar belakang Muslim. Sehingga di situ ada kata ilsamasi, kata anugerah, kasih karunia diganti menjadi rahmat. Jadi seluruh vocabulary-nya itu dibuat untuk supaya orang Islam itu tidak terlalu kaku, tidak terlalu asing mendengarnya, gitu ya. Ya, oke. Ini adalah halaman depan menjelaskan bahwa ada perubahan dari terjemahan 2019-12 sampai sekarang yang baru. Ini Alkitab Celeber yang baru. Kalau saudara lihat ini ada beberapa catatan. Ini ada ayat pasal-pasalnya, kemudian ada juga catatannya. Kemudian ini Alkitab Perjanjian terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Ini juga paraphrase. Ya, ini bukan Alkitab literal, tapi mudah dimengerti. Ini khusus didesain untuk orang-orang Indonesia bagian timur. Bahasa Indonesia orang bagian timur itu bagian Maluku, Irian, ya. Memang kan agak beda bahasa Indonesianya ya. Ini untuk mereka lebih senang karena lebih familiar. Ya, kemudian ini Alkitab versi Borneo yang tadi sudah saya katakan sangat literal. Kemudian ini isinya sangat sekali, saya nggak tahu orang milenial sekarang kalau baca Alkitab yang isinya cuma tulisan saja dan dempet-dempet semuanya, saya nggak tahu. Iya, oke. Ini dari berbagai bahasa asing. Ini ada, tadi NET-nya mana ya? Alkitab Net. Tolong dong. Oh, ya. Ini Alkitab Net Bible. Ada dosnya. Kemarin dulu kami diberi cukup banyak sekali. Kemudian kami bagi-bagikan ke hamba Tuhan yang lain. Ada lebih dari 30 atau 40 Alkitab waktu itu kami bagikan. Ini salah satu Alkitab yang paling saya sukai dalam bahasa Inggris. Kenapa? Tebel. Tebel itu bukan karena Alkitab saja, karena di dalamnya ada kira-kira 60.000 catatan ayat. Banyak banget, jadi hampir
saudara mempunyai net Bible itu hampir seperti punya tafsiran sekaligus, gitu ya. Ya, jadi ada studi note-nya, ada translator note-nya, ada text critical notes-nya, jadi banyak banget, ya. Ini halaman pertamanya, di halaman pertama tuh mereka mengatakan bahwa ini adalah cara baru menerjemahkan. Alkitab bisa menjelaskan dirinya sendiri karena sudah ada banyak sekali catatan, ya. Ini kalau saudara lihat, ini Alkitabnya cuma segini nih. Ini Alkitabnya, kemudian yang di pinggir-pinggir ini semua ini catatan semua. Jadi hampir setiap ayat itu ada catatannya, setiap kesulitan kata itu ada penjelasannya. Bahkan banyak sekali penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan oleh translator dari bahasa Yunaninya atau bahasa Ibraninya. Oh, kata ini bahasa Ibraninya ini, atau kata ini bahasa Yunaninya ini, dan ini artinya ini. Jadi dijelaskan banyak sekali. Saudara akan senang sekali untuk punya net Bible. Dan sudah ada di software Alkitab atau di Alkitab Sabda. Saudara tinggal pakai. Nah, ini The Message, ini Alkitab yang sangat populer di Amerika karena cukup paraphrase, sangat mudah sekali dan pakai bahasa kontemporer. Bahasanya bahasa masa kini, dari manajemen, dari bisnis, dari apa gitu ya. Pokoknya pakai bahasa kontemporer sehingga kalau orang modern sekarang membaca tuh enak sekali. Cuman yaitu tidak setia dengan bahasa Ibrani Yunaninya secara harafiahnya tidak, tapi secara thought atau secara idenya masuk gitu ya. Oke, ini kalau saudara lihat ini Alkitab net. Kemudian dari bahasa suku, kalau saudara lihat ini bahasa suku sehari-hari untuk Sunda. Jadi bahasa Sunda itu ada yang bahasa Sunda formal, karena ini penuturnya kan banyak. Bahasa Sunda, orang Sunda, bangsa Sunda, suku Sunda itu kan cukup besar. Suku besar kedua setelah Jawa, ya. Jadi ada banyak. Ini Sunda sehari-hari. Kemudian ada ini .nd. Ada yang tahu? Hah? Iya, dari HKBP itu. Kemudian ini halamannya sama seperti Alkitab biasa. Kemudian ada Tuhan Pung kata-kata. Ini Alkitab dari ada yang tahu bahasa ini? Iya, ini penjelasan yang menarik tuh banyak ilustrasinya. Jadi anak-anak juga senang ya baca ya, ada ilustrasinya. Kemudian dalam diglot. Nah, saya ingin memperkenalkan kata diglot karena mungkin saudara nggak pernah dengar, saya nggak tahu sudah pernah atau belum. Alkitab diglot itu Alkitab dua bahasa, kiri kanan persis sama, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Mandarin misalnya, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Pernah lihat nggak? Nah, itu namanya Alkitab diglot. Di itu dua, ya. Oke. Jadi ada contoh ini diglot untuk Mandarin. Nanti saudara bisa lihat ya. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin bersampingan, berdampingan. Ya, ini contohnya. Ini bahasa Mandarinnya, ini bahasa Indonesianya. Persis setiap perikopnya itu terjemahannya langsung. Ya. Jadi kalau saudara ingin, saya ingin bahasa daerah saya berjejeran dengan bahasa Indonesia, bikin. Oh, siapa tahu saudara bisa mengusahakan itu ya. Nah, ini sangat langka. Ini Alkitab yang sangat langka dan sangat mahal sekali dan jarang orang bisa memilikinya, yaitu Alkitab Arab, bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Saudara tahu berapa harganya? Karena ini Alkitab langka. 5 juta, 15 juta. Kalaupun saudara punya uang pun, mungkin saudara nggak bisa mendapatkannya. Ini harganya dijual di Tokopedia 7 juta berapa gitu. Ya, ini lumayan tebal sekali. Nah, seperti ini bahasa Arab, kemudian bahasa, ya ini diglot. Ya, tebal. Itu salah satu Alkitab yang paling tebal yang pernah saya lihat. Ya, tebal sekali, hampir segini. Oke. Nah, Alkitab paralel. Alkitab paralel ini kebanyakan untuk gospel atau untuk Injil. Karena Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan ada ayat-ayat yang mirip-mirip, ada cerita yang mirip-mirip gitu ya. Jadi dijejerkan semua supaya kelihatan apa sih bedanya dan bagian-bagian mana yang punya, misalnya di Matius, mana yang ada juga di Lukas, ada juga di Yohanes, dan ada
di tempat lain gitu ya. Jadi seperti ini. Ya, karena tidak hanya sedikit yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu semua punya, itu enggak semuanya ada. Ya, ada yang cuma 2, hanya di Lukas dan Matius, tapi di yang lain enggak ada, gitu ya. Ini Alkitab paralel. Nah, saudara, ini bisa bayangkan ya. Dulu tuh enggak ada digital. Jadi semua harus ditaruh di atas kertas. Dan ini usaha untuk menjejerkan 4 versi secara bersama-sama, paralel gitu ya. Tapi yang isinya itu punya kaitan, bukan paralel diglot itu enggak. Tapi itu yang punya isi yang kutipan-kutipan misalnya itu dijejerkan gitu untuk tahu persis kutipannya dikutip persis atau tidak gitu ya dan lain-lain. Jadi ada beberapa versi yang ditaruh di sini. Ada Living Bible, kemudian ada Revised Standard Version, kemudian ada King James. Tapi ini oke, ini contohnya. Jadi ini Song of Solomon. Kita apa itu? Kidung Agung, betul. Ini dijejerkan dari semua versi, itu ya. Oke. Kemudian ini Alkitab Studi Bible. Ini saudara pasti paling sering melihat, ya nggak? Ini mimpi semua hamba Tuhan punya Alkitab ini. Karena Alkitab ini adalah Alkitab yang dibuat oleh denominasi gereja Sidang Jemaat Allah. Oh, saudara kok nggak tahu sih? Ini dibuat oleh Gandum Mas dan pembuatnya misioneri Amerika yang tinggal di Indonesia cukup lama sekali dan dia membuat Alkitab ini. Alkitabnya sendiri TB, persis yang saudara punya, tapi semua catatan-catatannya itu dia yang bikin, ya. Anaknya masih sering datang ke Indonesia, Pak Kit Sorbo. Mungkin karena ini kan Intios ini kan kiblatnya ke Australia. Kalau ada STT yang di Malang, Sati itu kan juga GSJA, itu kiblatnya ke Amerika. Nah ini yang membuat itu sinode yang GSJA yang di Amerika, ya. Ya ini saudara lihat, ini Alkitabnya, kemudian ada banyak catatan-catatan di bawahnya. Kemudian ada comparative study Bible yang membandingkan 4 versi dalam bahasa Inggris seperti ini. Ya, kemudian ini saudara juga ini menjadi Alkitab impian untuk orang hamba Tuhan di Indonesia punya ini. Ini punya di dalamnya bukan hanya Alkitab tapi juga ada informasi-informasi seputar Alkitab, ya. Ini adalah isi dari Alkitab edisi studi. Ada gambarnya, kemudian ada penjelasan-penjelasan lain gitu ya. Kemudian ada juga ini Geneva Study Bible, ini hanya untuk saudara tahu aja bahwa ada. Kemudian ada juga yang dibuat per kitab. Seperti ini untuk Matius, ya. Untuk Matius. Jadi inductive Bible study, jadi bukan hanya Alkitab, tapi di dalamnya ada pertanyaan penuntun, ada penjelasan-penjelasan gitu ya. Ini dijual per kitab. Jadi ada juga yang seluruh Alkitab, tebal sekali. Ya, ini halamannya seperti ini. Kalau saudara lihat, karena ini inductive Bible study, tujuan Alkitab ini adalah untuk diorek-orek. Memang untuk diorek-orek. Makanya dikasih margin yang lebih besar untuk saudara bisa bicara apa. Jadi ini Alkitab didesain khusus memang untuk PA. Ya, ini juga ada Word of Life in Study Bible. Kemudian ini isinya juga seperti itu, ada banyak tempat-tempat kosong untuk saudara bisa tulis. Kemudian ini annotated reference Bible. Ya, ini paling banyak dipakai oleh orang-orang Amerika ya. Di Indonesia nggak terlalu ini, saudara kalau lihat ya. Nanti ada catatan-catatan di pinggirnya, ini sudah dicetak memang seperti ini. Ini bukan tulisan tangan ya, ini memang dicetak seperti itu. Oke, kemudian ada Alkitab handbook. Di Indonesia nggak terlalu populer ya handbook. Itu jadi Alkitab bukan hanya seperti study Bible, tapi ada banyak catatan yang lebih luas gitu ya, namanya handbook. Seperti ini.
Ada banyak catatan ayatnya. Kemudian ini dalam bahasa Ibrani asli untuk diglot. Jadi bahasa Ibrani dan bahasa Indonesia dijejerkan. Kemudian ini contohnya, ini Ibrani, dan saudara harus membaca dari belakang karena ini Ibrani. Kemudian ini untuk bahasa Yunani, ini salah nih. Yunani, ya, ini contohnya. Jadi ini Yunaninya, kemudian ini bahasa Indonesianya dijejerkan persis perikopnya. Kemudian ini ada net Greek diglot. Jadi ini Alkitab NET yang tadi saya kasih tunjuk ini, yang khusus untuk melihat bahasa aslinya, ya, dijejerkan, diglot juga. Nah, kemudian ini Alkitab interlinear, ya. Ini Alkitab yang saya nggak tahu saudara pernah lihat atau tidak. Kalau belum, ini kesempatan satu-satunya saudara bisa dapatkan, bisa melihat Alkitab interlinear. Jadi ini ada teksnya bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Inggris yang diinterlinearkan, gitu ya. Saya akan menjelaskan interlinear lain kali ya, karena ini waktunya sangat sempit. Kemudian ini ada, ya saudara sering tahu ini ya, dari Sutanto. Ya, cuma ini tidak terlalu fleksibel. Saudara harus ngerti bahasa Ibrani atau bahasa Yunani dulu, baru saudara bisa pakai. Kalau sudah ngerti bahasa Yunani, saudara bisa pakai. Ini contohnya, ya. Oke. Ini baru Alkitab. Dan ini baru segini nih. Baru segini saja, belum yang ini. Ada pertanyaan? Saya akan serahkan selanjutnya ke saudara Odi untuk menjelaskan untuk word study. Ini ada toolsnya. Jadi kalau saudara mempelajari Alkitab atau melakukan studi Alkitab, saudara nggak bisa cuma Alkitab doang. Saudara butuh Alkitab diglot untuk menolong. Saudara butuh Alkitab yang ada catatannya. Saudara perlu Alkitab yang mungkin perlu diparalelkan dengan versi-versi yang lain, cuman bahasa Indonesia nggak ada ya. Saudara harus pakai digital dan sangat bersyukur sekali. Ini semua yang saya tunjukkan ini cetaknya ada. Yang digital sekarang sudah 2 kali lipat jauh lebih banyak daripada yang cetak, karena sudah diimprove dengan luar biasa dan bisa diproses dengan sangat mudah. Jadi ya. Saudara nanti bisa lihat ya, jalan-jalan sendiri ya. Ini Alkitab paralel, Alkitab versi Borneo, kemudian Alkitab AYT. Ini Alkitab AYT ini dicetak khusus. Sebenarnya ini digital karena digital saudara nggak bisa beli cetaknya. Kami tidak sengaja saat ini belum akan mencetak Alkitab yang terbuka. Jadi masih dalam bentuk digital. Kemudian ini Net Bible, ini kitab Schelleber. Dulu di kampus ini dijual kitab Schelleber ini, cuman mungkin sudah habis ya. Sudah. Kalau saudara punya hati untuk orang Muslim, sangat bagus banget pakai itu karena saudara memperbanyak vocabulary untuk orang-orang berbicara dengan orang Muslim. Ini wasiat baru, ini kabar baik, ini Alkitab Borneo, ini TSI. Ini Alkitab The Message. Ini ada Alkitab anak-anak yang belum saya masukkan. Kemudian ini Alkitab anak-anak itu sebenarnya bohong ya, karena isinya ya Alkitab TB, cuman ada gambar-gambarnya, itu aja. Ya, kemudian ini ada Alkitab bahasa Dayak. Kemudian ada Alkitab bahasa Kupang, ada Alkitab bahasa Batak. Kemudian ada versi pemulihan, ini Alkitab paralel bahasa Indonesia nggak ada. Semua ini harus saudara, yang paralel ini saudara harus dapatkan dalam bahasa Inggris. Kemudian ada annotated, ini ada diglot. Nah ini ada, ini Alkitab TB dan Mandarin. Ini Alkitab TB dan apa ini? Oh Mandarin juga. Ya, kemudian ada Bible Handbook, Indonesia nggak punya handbook. Kemudian ada Alkitab studi, saudara sudah tahu. Kemudian ada Alkitab Ibrani Yunani juga saudara bisa beli. Alkitab Ibrani Yunani untuk Indonesia Ibrani, Indonesia Yunani itu harganya kira-kira di Tokopedia sekitar 200-300 ribu. Kemudian ini Alkitab interlinear, sangat cantik banget yang interlinear, ruwet.
Ada dua, kemudian ada yang Hasan Sutanto saudara sudah tahu, ini Alkitab Studi Bible, kemudian ada Komparatif Studi Bible, isinya pembandingan dari 4 versi Alkitab, ya.